Selamat datang di The Myth Story, tempat di mana kegelapan, misteri, dan ketakutan berpadu menjadi satu. Diari terlarang, rahasia mengerikan di balik halaman tua. Raffi adalah mahasiswa sejarah yang dikenal tekun, perfeksionis, dan selalu haus akan pengetahuan. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan kampus, menyelami buku-buku tua, menikmati aroma debu dan kertas kuno. Namun, suatu malam, ketika perpustakaan hampir kosong, ada sesuatu yang berbeda. Sunyi terasa lebih pekat dari biasanya, seperti udara menahan napas. Saat menelusuri lorong yang jarang dikunjungi, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah buku tua tersembunyi di balik tumpukan buku berdebu. Sampulnya retak, kulitnya mengelupas, dan halaman-halamannya menguning. Aroma lembab dan tajam menyeruak, menusuk hidungnya. Raffi menunduk dan merogoh rak, menyeret buku itu keluar. Tangannya gemetar. Ia menatap sampulnya yang hampir hancur. Tanpa pikir panjang, ia duduk di meja baca dan membuka halaman pertama. Tertulis tanggal 1963, dengan tulisan tangan rapi namun terasa menakutkan. Di halaman pertama, seorang mahasiswa menulis tentang kejadian aneh di kampus. Langkah kaki di lorong kosong, bayangan yang bergerak sendiri, dan teman-teman yang hilang secara misterius. Raffi merasakan hawa dingin menelusup ke punggungnya. Beberapa nama di diari terdengar asing, tapi saat ia menelusuri catatan kampus, ada kemiripan dengan mahasiswa aktif saat ini. Jantungnya berdegup lebih kencang. Rasa takut bercampur penasaran. Dengan hati-hati, Raffi membawa diari itu ke kamar asramanya. Lampu belajar menyala redup, bayangan panjang menari di dinding. Ia menyalakan senter kecil untuk melihat lebih jelas dan membuka halaman berikutnya. Malam demi malam, Raffi membaca diari itu. Cerita yang tertulis semakin gelap. Terdapat catatan tentang ritual misterius, simbol aneh yang digambar dengan tinta hitam pekat, dan makhluk gelap yang mengikuti mahasiswa tertentu. Yang paling menakutkan adalah gambar-gambar di diari. Mata dalam gambar seakan bergerak mengikuti setiap gerakannya. Terkadang, ia merasa tatapan dingin itu menembus kulitnya. Teman-temannya mulai menyadari perubahan pada Raffi. Ia berbicara sendiri di lorong, menatap kosong ke arah dinding, dan menolak keluar kamar. Ibunya menelepon, suara khawatir terdengar di telepon, tapi Raffi hanya menjawab dengan suara bergetar. "Aku harus membaca ini penting." Suatu malam, diari itu seolah memanggilnya. Raffi menemukan dirinya berdiri di depan pintu ruang bawah tanah perpustakaan yang terkunci rapat. Tangannya gemetar saat menuruni tangga kayu tua. Lilin menyala sendiri, memancarkan cahaya kuning yang menari-nari di dinding. Simbol aneh tergambar di sekeliling ruangan, dan potongan-potongan kertas dengan tulisan tangannya sendiri berserakan, padahal ia yakin tidak pernah menulis itu. Di pojok ruangan, sebuah patung kayu tua menatapnya dengan wajah kosong. Diari di tangannya terasa berat, seakan memaksa dia membuka halaman berikutnya. Rasa takut dan penasaran bercampur, membuat jantungnya berdegup kencang. Sejak malam itu, kejadian aneh mengikuti Raffi kemanapun ia pergi. Di jalan pulang, ia selalu merasa diikuti sosok hitam tanpa wajah. Setiap kali menoleh, tidak ada apa-apa, tapi bayangan itu selalu muncul di sudut matanya. Raffi mulai mengalami mimpi buruk yang sangat jelas. Dalam tidurnya, bayangan hitam melayang di kamarnya, suara tangisan bercampur tawa memenuhi udara. Wajah teman-temannya berubah menjadi sosok mengerikan. Bayangan itu menatapnya dari balik cermin, selalu bergerak saat ia menoleh. Setiap bangun, ia merasa lelah dan ketakutan, seolah energi hidupnya tersedot. Teman-temannya mulai menjauhinya, menganggap Raffi mulai kehilangan kewarasannya.
Nilai akademiknya merosot drastis, kehidupan sosialnya hancur. Raffi pun mulai meragukan kewarasannya sendiri. Suara bisikan dari diari semakin jelas. Tulis, tulis, kamu bagian dari siklus, kata bisikan itu. Raffi merasa seolah entitas dalam diari mencoba mengendalikan hidupnya. Dalam keputusasaan, Raffi menyelidiki asal-usul diari itu. Ia menemukan bahwa penulis asli diari adalah mahasiswa yang hilang secara misterius pada tahun 1963. Semua orang yang menyentuh diari menghadapi nasib yang sama, dikendalikan oleh entitas yang ada dalam buku itu. Raffi menyadari sesuatu yang menakutkan, diari bisa memanipulasi realitas. Setiap kali ia mencoba membakarnya, diari tetap utuh keesokan harinya. Setiap percobaan untuk menyembunyikannya pun gagal. Diari selalu kembali ke tangannya, seolah memiliki kehendak sendiri. Ia mulai mencatat semua simbol dan ritual yang disebut di diari. Dalam catatan itu, ia menemukan pesan tersembunyi. Ada ritual yang bisa memanggil entitas, tapi risikonya sangat tinggi. Raffi memutuskan mencoba ritual itu demi menghentikan kekuatan jahat diari. Ia menyiapkan lilin hitam, menggambar simbol di lantai, dan membaca mantra yang tercantum. Suasana kamar berubah drastis. Udara menjadi dingin, lilin berkedip sendiri, bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Selama ritual, Raffi mengalami visi yang sangat nyata. Mahasiswa hilang, kematian misterius, ritual yang dilakukan bertahun-tahun lalu di ruang bawah tanah perpustakaan. Ia menyadari entitas diari ingin terus hidup melalui korban baru. Meski takut, Raffi menulis di halaman terakhir diari. Tinta hitam seakan menyerap energi tubuhnya. Bayangan hitam muncul dari diari, membisikkan semua rahasia kampus yang kelam. Seluruh realitasnya berubah. Teman-temannya, kampus, bahkan dirinya sendiri terasa seperti bagian dari cerita yang lebih besar dan mengerikan. Raffi mulai melihat bayangan hitam di mana-mana. Di koridor, di kelas, di halaman kampus. Bahkan ketika ia menutup mata, bayangan itu tetap menatapnya dari kegelapan. Ia mencoba menghindarinya, namun diari selalu kembali di tangannya. Teman-temannya menyadari perubahan Raffi. Ia menjadi lebih pendiam, jarang makan, selalu terlihat kelelahan. Beberapa mengaku merasakan kehadiran entitas yang sama. Raffi pun mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Raffi melakukan ritual lanjutan, dan visinya semakin intens. Lorong-lorong kampus berubah menjadi gelap, mahasiswa hilang muncul dalam bayangan, simbol aneh memenuhi dinding. Setiap gerakannya diperhatikan. Diari memaksa Raffi menulis catatan tambahan, seolah hidupnya dikendalikan. Raffi merasa realitas dan mimpi mulai menyatu. Lorong kosong terasa seperti perangkap. Saat tidur, diari selalu muncul di pangkuannya, meski ia menaruhnya jauh sebelumnya. Di malam yang paling gelap, Raffi menyiapkan ritual terakhir. Lilin hitam dikelilingi simbol di lantai, mantra dari diari diucapkannya dengan suara gemetar. Udara dingin menusuk kulit, bayangan hitam menari di dinding. Raffi menulis halaman terakhir diari dengan tangan gemetar. Setiap huruf menyerap tenaga hidupnya. Bayangan hitam keluar dari halaman, membisikkan rahasia kampus yang kelam. Raffi merasakan tubuhnya lemah, tapi pikirannya semakin jernih. Ia sadar diari ini bukan sekadar buku, melainkan entitas hidup yang membutuhkan korban untuk bertahan. Keesokan harinya, staf perpustakaan menemukan Raffi tertidur di lantai dengan diari di pangkuannya. Wajahnya telah berubah seperti penulis asli diari puluhan tahun lalu. Semua halaman hilang, kecuali satu baris. Raffi telah menulisnya, dan siklus dimulai lagi. Diari kembali menunggu korban berikutnya,
tersembunyi di rak pojok perpustakaan, berdebu, dan penuh misteri. Siapapun yang membukanya, hidup mereka tidak lagi sepenuhnya milik mereka sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk cerita horor selanjutnya.